pencinta begonia Indonesia, begonia lovers, sahabat-sahabat di grup begonia Indonesia. Ini saya mau tunjukkan, ini adalah begonia yang saya beli dari Brastagi yang warnanya berubah teman-teman ya. Banyak kan yang mengalami ini ya. Ini adalah pink legacy. Ini semua daun lamanya gugur karena proses stres kemarin. Ini banyak ya rimbun daun baru, cuman semuanya jadi hijau. Ini adalah keong tricolor, berubah jadi dui color. Ini ya lumayan lah ya, ada semburat-semburan pinknya, walaupun tidak semerona waktu dia di Brastagi. Ini juga daun lamanya semuanya gugur, ini semua daun baru, tapi ini masih mendingan, masih ada merahnya. Kalau ini hijau banget. Nah, bagaimana mengembalikan warnanya supaya bisa minimal ada keluar merahnya? Ada tips dari salah satu teman bahwa medianya harus menggunakan humus bambu yang benar-benar sudah jadi tanah. Nah, untuk itu teman-teman, di part kali ini saya akan membuat percobaan apakah benar warnanya bisa kembali merona. Ikuti terus ya teman-teman. Kita akan mencari humus bambu yang benar-benar udah jadi tanah langsung di pohon bambunya. Oke, check it out. Oke, sahabat begonia lovers, sekarang kita berangkat menuju tempat pohon bambu ya. Kita akan mengambil langsung. Berhubung di Kota Bogor banyak pohon bambu, jadi mendingan kita ambil langsung deh media tanah legendaris buat begonia. Konon katanya media tanam ini bisa membuat warna begonia keluar walaupun kita berada di dataran sedang yang iklimnya panas. Oke teman-teman, saksikan terus perjalanannya. Oke, kita udah sampai ya. Oke guys, inilah lokasi kita untuk pengambilan media tanam humus bambu. Nah, ini lokasinya. Nah, itu bambunya. Oke. Oke, ya ini guys. Wow. Nah, ini dia nih humus bambu. Ini daun bambunya untuk mendapatkan humus bambu yang seperti ini teman-teman. Di bawah daun bambu. Nah, di bawah daun bambu yang kering nih, disingkirkan dulu seperti ini. Nah, teman-teman, untuk daunnya ini bisa juga kita bawa pulang ya. Sayang udah nyampe di sini daripada beli. Ini daun bambu bisa kita caca dan bisa kita fermentasi jadi kompos bambu buatan, jadi humus buatan ya. Kurang lebih kandungannya sama sih. Cuman yang alami ini kelebihannya dia mengandung jamur antagonis. Nah, ini bagus banget buat begonia karena dia akan melawan jamur yang sering menyerang begonia yang menyebabkan busuk akar dan busuk batang. Yang ini ya teman-teman, ini kita ambil. Nih, nah ini teman-teman, bagaimana sebelum diaplikasi, karena ini ada akar-akarnya ya, sebaiknya
apa itu disaring sih namanya, diayak, diayak. Jadi halus nih, dia gembur banget nih. Nah, ciri-ciri tanah gembur seperti ini. Udah bentuk tapi gampang dibongkar juga nih. Wow. Bukan cuma begonia ya, semua tanaman sangat aman menggunakan media tanam ini, teman-teman. Saya ambil dulu. Ya guys, ini begonia ya. Konon banyak yang sudah mencoba dan berhasil. Jika pakai ini dipadukan dengan humus daun bambu, yang daun bambu kering tadi itu, nanti kita bawa pulang juga, maka warna begonia bisa merona, minorita, merona, menor maksudnya. Ya, demi begonia. Diayak lagi di rumah. Ya, bisa dilihat warnanya subur banget. Oke. Di situ ada tips untuk repotting, mirip ya. Saya ingin menunjukkan kenapa saya memilih mengambil langsung humus bambu ini ke hutan pohon bambu, di bawah pohon bambu. Karena ini asli ya teman-teman. Saya pernah pesan di Shopee dan datangnya seperti ini. Ini lebih banyak akarnya, tidak di tanahnya mungkin cuma 30% dan 70% akar. Oke guys, teman-teman, kita sudah nyampe lagi, sudah kembali ke rumah. Ini saya mau tunjukkan, ini adalah humus bambu yang sudah saya ayak. Saya menggunakan, harusnya lebih bagus menggunakan ayakan pasir yang dari kawat itu ya, cuman ya maklum emak-emak, yang saya punya hanya ini. Harus sedia ini yang sudah selesai diayak. Saya ayak buat yang untuk dipakai ganti media yang 2 pot ini dulu ya, untuk mempercepat waktu. Oke, perbandingannya yang akan saya gunakan hari ini adalah humus bambu dan 1 bagian sekam mentah yang sudah difermentasi. Yang sudah difermentasi ya teman-teman, nanti akan saya buatkan video bagaimana. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu, dan yang untuk belum tahu akan saya buatkan video bagaimana membuat sekam mentah yang sudah difermentasi. Karena kebanyakan ini ada sih yang jual ya di Shopee, cuman jarang, karena kalau di toko pertanian kebanyakan sekam mentah yang masih murni, yang warnanya masih cerah, itu nggak boleh dipakai karena bisa mengundang jamur, belum steril. Sedangkan ini udah sudah tidak perlu disterilkan, ini sudah disterilkan oleh alam, sudah melalui proses fermentasi alami. Oke, langsung ke perbandingannya. Saya menggunakan ini untuk mencerahkan warna daun ya, tips dari teman. Ini kita bukan buat percobaan, yang hasilnya bisa dilihat 1-2 bulan ke depan, nanti akan ada video lanjutannya. Jadi 1 bagian sekam mentah yang sudah difermentasi dan 2 bagian tanah humus. Campur sampai homogen. Nah, kalau medianya tidak cukup, ditambah lagi dengan perbandingan yang sama seperti tadi. Apa gunanya sekam mentah ini selain ada unsur haranya juga, penambah unsur hara juga. Tanah humus sendiri sudah gembur ya, cuman biar menambah gemburnya, menambah tingkat gemburnya, sama lebih longgar gitu teman-teman. Kan begonia nggak bisa becek, jadi pas disiram airnya langsung ke bawah. Nah, dicampur rata sampai benar-benar rata ya teman-teman, rata begitu ya. Ini ya teman-teman, ini sedikit banyak ada, pasti akan stres akar, tapi tidak masalah. Nanti sudah saya siapkan larutan bawang merah dan bawang putih agar mencegah dan mengurangi stresnya. Tanam
bagian akarnya saja agak ke atas seperti ini teman-teman, jangan ditekan begini, diangkat kemudian ditambahin tanah. Ini bonggol dan bonggol dan batang itu di atas permukaan tanah. Makanya kalau tanaman online tuh harus dicagak karena begonia seperti ini, dia bonggolnya harus di atas tanah seperti ini. Gak sempurna. Cut dulu. Oke teman-teman, cabutnya dari pot seperti ini ya, untuk mengurangi tingkat stres dari akar. Begonia ini akarnya berbentuk serabut, jadi dia tidak bisa menembus sampai bawah. Karena di video kali ini saya ingin mengganti media tanam, jadi ini harus dikeluarkan. Kalau hanya untuk repotting, untuk pindah pot yang lebih besar, ini nggak usah dicabut, langsung aja. Ini akar-akarnya bukan akar begonia ya, ini yang tadi saya bilang yang media tanam yang saya beli itu yang banyak akar-akarnya. Oke, dikeluarkan seperti ini. Hanya ambil yang menempel di bonggolnya aja, karena dia akarnya nggak mungkin sampai di bawah. Dia pasti akarnya cuman, karena begonia akarnya itu menyamping, bonggolnya menyamping, besarnya menyamping, nggak ke bawah. Oke, seperti ini teman-teman, ini cukup ganti media ya. Nah, ini dimasukkan, jangan langsung ditaruh gini nih, diangkat sedikit, diangkat. Nih, lihat bonggolnya gimana, ini nggak boleh ketanam. Nah, cukup seperti ini. Nanti dia akan membaur sendiri. Sedikit. Nah, seperti ini teman-teman, ini tetap di atas. Kalau tertanam bisa menyebabkan busuk. Semoga aja warnanya bisa keluar ya. Nah, oke, sudah selesai seperti ini. Nah, untuk mencegah dia layu teman-teman, karena stres ya dicabut, diganti media tanamnya hampir 100% ya. Ini adalah ramuan yang sudah saya tutorialkan di video sebelumnya, yaitu bawang merah dan bawang putih. Bawang putih untuk anti jamur alami, saya lebih suka menggunakan yang yang alami dibanding yang kimia, karena begonia ini nggak terlalu suka dengan kimia. Ya, tips satu lagi, kalau mau ganti metan ini mending pada saat metan lamanya memang benar-benar sudah kering atau memang sudah jadwal siram. Jadi pas kita siram pakai air ini, dia nggak akan busuk. Sedikit ya teman-teman, 1 gelas untuk 1 pot. Nanti besok saya bikin videonya, ini pasti nggak bakalan layu karena sudah pakai ramuan bawang merah ini sebagai perangsang akar dan anti stres. Ayo, sudah selesai. Oke teman-teman, nanti akan saya bikinkan video part 2, bagaimanakah hasil dari media tanam ajaib ini. Apakah benar dia bisa membuat warna dari begonia yang warnanya tidak bisa keluar ini menjadi keluar seperti semula. Oke teman-teman, selesai ya video kali ini tentang percobaan kita dengan menggunakan media tanam humus bambu yang sudah benar-benar menjadi tanah, sampai harus nyari humusnya sampai ke hutan ya. Nanti akan saya bikin video selanjutnya part 2, bagaimanakah hasilnya, apakah dia bisa benar seperti yang tips teman saya tersebut, bisa keluar warnanya semenor yang di beras tagi. Nanti kita lihat ya di video part 2. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah mengikuti saya dari awal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.